Shalom, saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada, kalau kita masih boleh hidup hari ini dan bisa mendengar firman seperti ini, itu satu anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Sebelum kita mendengar firman yang sangat spesial ini, mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, terima kasih kami ucapkan karena seluruh hidup kami menjadi ada karena kehendak-Mu saja. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Ajari kami mau jadi anak-anak-Mu yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang menciptakan kami, yang menjadi teladan bagi kami, pokok keselamatan. Kali ini kami mau belajar tentang pesan surgawi. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya inti dari kebenaran itu adalah pesan. Kalau kita bicara soal komunikasi, itu ada pihak pengirim, ada pihak penerima, ada pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, pengirimnya adalah Allah sendiri. Penerimanya tentu manusia sebagai objek keselamatan. Isi pesannya apa? Ini yang penting. Sebab kalau pesan ini berasal dari Allah, asli pesannya, dari surga, tapi tidak diterima oleh pengirimnya, penerimanya, maka sia-sia saja. Artinya komunikasi tidak terjadi. Artinya pesan yang disampaikan tidak sampai pada penerimanya. Nah, Tuhan memastikan pesan itu sampai kepada kita. Yang menjadi masalah adalah bukan pesannya. Kalau pesannya sudah asli dari surga, pesan surgawi. Tapi ketika sampai di bumi, sang kegelapan ini yang menjadi musuh abadi sang terang, musuh abadi kita, tentu saja berusaha mensabotase supaya pesan itu sampai ke manusia dalam bentuk yang berbeda, dalam arti yang berbeda. Ini sebenarnya perang informasi, saudara. Kalau informasi yang diterima salah, maka seluruh hidup seseorang akan menjadi salah. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, pesan itu, firman yang dari surga itu, akhirnya tertulis. Tadinya oral, akhirnya ditulis menjadi kitab-kitab. Perhatikan, di zaman kitab-kitab itu ditulis, sudah ada banyak sekali kitab lain. Nah, ini pasti karya sang kegelapan. Setan atau iblis itu pasti berusaha mensabotase isi daripada firman yang asli. Ada banyak kitab lain ditulis di zamannya Alkitab. Kalau kita lihat di Mesir, ada satu nama tempat Nag Hammadi. Di situ ada kitab-kitab kuno, tumpukan kitab kuno, yang seolah-olah firman Tuhan. Padahal bukan. Pasti ini karya dari sang kegelapan. Ia berusaha mengubah cerita Injil. Ia berusaha mengubah isi pesan surgawi yang dari Tuhan. Sekarang banyak ditemukan. Bodohnya manusia, kalau ketemu kitab yang kelihatannya kuno penampilannya, lalu seolah-olah ini yang asli ini. Bukan dipelajari isinya apa, dampaknya apa,
ditulis oleh siapa, latar belakangnya apa, pokoknya kuno main asli saja. Ini ketidaktahuan manusia bisa menyesatkan banyak orang, bisa mencelakakan banyak orang. Ada banyak kitab yang bernafas gnostik di Nag Hammadi itu. Di Mesir adanya. Jadi jangan dilihat kertasnya kuno atau tidak, isinya apa. Sebab kebenaran itu tidak bisa dipalsukan. Kebenaran itu hanya bisa difitnah, tidak bisa dikalahkan. Pesan surgawi yang dari surga itu dipastikan sampai ke manusia. Itulah Alkitab kita. Sampai ke tangan kita hari ini. Asli. Tidak ada yang palsu di dalamnya. Kalau ada orang yang mengatakan palsu, jangan percaya saudara. Itu hoax. Biasa di dunia ini memang ada orang-orang yang dipakai setan. Dipakai iblis. Untuk mensabotase kebenaran. Taunya dari mana? Taunya sangat mudah. Alkitab dengan jelas memberikan cirinya. Dari buahnya kau akan tahu. Ya, suatu pohon dapat dilihat dari buahnya. Tidak mungkin pohon duren berbuah zaitun. Tidak mungkin. Tidak mungkin pohon bayam berbuahnya cabai. Tidak mungkin pesan asli dari surga menghasilkan manusia-manusia jahat. Tidak mungkin. Tidak mungkin pesan dari surga melahirkan orang yang tidak mengasihi sesamanya. Yang mulutnya jahat banget. Yang dari mulutnya keluar kebohongan. Tidak mungkin. Asli yang dari surga itu akan mengakibatkan berdampak manusia menjadi seperti pengirimnya. Seperti Tuhan. Itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu pesan dari surga yang asli itu yang mana, sederhana. Lihat buahnya. Kalau seseorang mengikuti suatu ajaran, lihat buahnya. Dari buahnya kita akan tahu apakah itu dari surga ataukah dari setan. Bapak Ibu jangan sembarang percaya. Banyak pengkhotbah pakai Alkitab. Jangan diaminkan, perhatikan apa yang dikatakannya. Sebab setan pun pakai Alkitab untuk mencobai Tuhan Yesus. Bapak Ibu ingat bagaimana dialog antara Tuhan Yesus dan setan ketika Tuhan Yesus dicobai? Tuhan berkata sebab ada tertulis. Pakai Alkitab Tuhan, perjanjian lama tentunya. Setan gak mau kalah, setan menjawab juga sebab ada tertulis. Setan bisa pakai Alkitab, tapi dengan maksud yang berbeda. Tapi dengan konteks yang dirubah sama dia. Tapi dengan cara membelok-belokkan, memelesetkan isi Alkitab. Bapak Ibu jangan percaya dengan para pembohong seperti itu. Nanti binasa. Alkitab berkata umatku binasa. Sebab tidak mengenal Allah. Sebab tidak mengenal kebenaran. Sebab tidak mengenal kehendak Allah. Umatku binasa. Nah, kita umat Tuhan. Janganlah kita binasa karena tidak mengenal Allah. Makanya kita harus belajar. Makanya setiap khotbah jangan diaminkan. Diperiksa dulu di Alkitab, apakah sesuai Alkitab atau tidak. Apakah itu karangan-karangan manusia biasa. Saya perhatikan ada banyak sekali pengkhotbah yang ngarang-ngarang. Yang vaksin nanti mengandung roh jahat lah. Yang mengandung ini, mengandung itu. Ngawur. Tapi banyak orang percaya. Binasa nanti. Tidak takut Tuhan. Jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti ternyata ditolak Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendengar firman ini, diperiksa di Alkitab. Ya. Oke.
Pesan dari surga ini sudah dipastikan asli. Manusianya sekarang yang menjadi ujung. Apakah komunikasi itu terjadi dengan lancar? Apakah kita mau belajar firman itu dengan benar? Dengan prinsip yang benar, dibaca itu seluruh Alkitab, bukan satu ayat lagi. Kan banyak orang yang memilih-milih ayat tuh, sukanya ayat tertentu terus dipikir dengan pikirannya sendiri, diartikan dengan kemauannya sendiri. Yang begitu akan tersesat, sudah bisa dipastikan. Sebab seluruh Alkitab itu harus dimengerti dengan benar. Mana yang firman harus kita lakukan, mana yang tidak perlu lagi. Memangnya ada yang tidak perlu? Ya. Sebab ada firman yang tidak ditujukan pada kita. Contohnya firman yang ditujukan kepada Nuh. Nuh, kau mesti buat bahtera. Itu bukan kita yang diperintah buat bahtera. Harus cerdas baca Alkitab itu. Harus menuruti prinsip-prinsip hermeneutik. Tafsir Alkitab. Jangan gak ngerti ngotot. Banyak orang gak ngerti apa-apa ngeyel. Gak pernah belajar Alkitab ngeyel. Sok tahu. Ini bukan marah-marah loh Bapak Ibu. Ini soal keselamatan kita semua. Kalau kita khotbah seperti ini untuk apa sih? Supaya Bapak Ibu, saudara sekalian juga mengerti dalam sisa hidup kita ini. Jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita sesat. Nanti kita binasa ditolak Tuhan. Ya, mari kita belajar yang benar. Pesan itu harus dibaca dari awal sampai akhir. Mana yang harus kita lakukan. Mana yang tidak boleh dicontoh, mana yang harus dicontoh. Kan begitu. Pesan ini sejak awal sudah dipelihara oleh Tuhan, dipastikan sampai kepada manusia. Melalui Adam, turun-temurun, Nuh, turun-temurun menurut para nabi. Tuhan berfirman pada para nabi supaya menyuarakan suara Tuhan. Akhirnya tertulis menjadi kitab yang tertulis. Hari ini Alkitab juga sudah lengkap. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tentu saja puncak kebenaran ada perjanjian baru. Karena perjanjian baru, Tuhan menggenapi perjanjian lama. Dan menjelaskan dengan cara yang sempurna. Sang pesan itu bahkan memberikan dirinya. Pengirimnya bahkan datang sendiri menjadi pesan itu. Tuhan yang maha tinggi mengosongkan diri menjadi manusia seperti kita. Ia mengosongkan diri menjadi seperti kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat sang pesan itu, the message. Pesan itu bukan dalam bentuk tulisan saja, bukan dalam bentuk ucapan saja. Tapi sang pesan itu menjadi sang manusia, anak manusia. Supaya kita bisa melihat pesan itu secara konkret dalam bentuknya seperti kita. Supaya kita bisa berkomunikasi secara manusiawi, memakai bahasa manusia. Yang maha tinggi bersedia menjadi kita. Supaya kita mengerti maksudnya apa. Supaya kita merasakan cintanya Tuhan. Supaya Tuhan juga membuktikan cintanya pada kita. Menunjukkan nih loh aku mati buat kamu. Mari kita baca Filipi 2. Ayat 4 sampai 11. Filipi pasal 2. Ayat 4 sampai 11. Kita baca ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu, firman Tuhan jangan dianggap enteng. Saya tahu di luar sana banyak orang yang
mementingkan kepentingannya sendiri. Ya, tapi firman Tuhan memperingatkan, jangan untuk itu ya. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini bukan soal syariat loh Bapak Ibu. Bukan soal peraturan agama. Bukan soal perintah-perintah agama. Ini soal bagaimana kita menjadi manusia seperti Kristus. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini luar biasanya, Tuhan tidak pertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini kalimat ini eksplisit dalam bahasa Indonesia, teks aslinya juga sama. Jangan pura-pura tidak mengerti. Di dunia ini banyak sekali orang yang mengaku teolog, lulusan teologi, tapi tidak percaya bahwa Yesus menjadi 100% manusia. Tidak percaya bahwa Tuhan Yesus menjadi sama dengan kita. Ini ayat ini eksplisit loh. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut, lebih jelas lagi konteksnya. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, bukan sebagai Allah lagi, sebagai manusia. Ia telah mengosongkan dirinya sama seperti kita. Sebab kalau ia tidak mengosongkan diri, kita tidak bisa meneladaninya. Ia menjadi manusia supaya kita menjadi seperti dirinya, manusia yang dikehendaki oleh Bapa. Ya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah di sini siapa? Tentu saja Bapa di surga. Dalam konteks ini. Sangat meninggikan dia. Dia siapa? Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jangan ada di antara Bapak Ibu yang bertanya lagi, di mana di Alkitab Yesus dikatakan Tuhan? Ada banyak ayat. Jangan mau dibodohi sama suara-suara yang mengatakan di Alkitab tidak ada itu. Ini contohnya. Supaya semua lidah nanti mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Jelas ya? Kita tidak perlu ragu, ini sudah jelas nih. Jadi yang maha tinggi bahkan mengosongkan diri jadi manusia biasa seperti kita. Pesan itu menjadi manusia sehingga bisa bicara dalam bahasa manusia. Ini luar biasa loh. Untuk memastikan pesan itu sampai kepada kita. Di zaman Perjanjian Lama, pesan itu berupa hukum Taurat. Di zaman Perjanjian Baru berupa Injil. Yang maha tinggi menjadi manusia. Lalu apa yang dilakukannya ditulis menjadi Injil. Inilah Injil penggenapan dari Injil mula-mula yang di Kejadian 3 ayat 15. Itu berita baik yang pertama. Inilah penggenapannya. Inti dari kebenaran itu tidak dapat dihapus. Tidak dapat diubah. Terjaga secara natural. Sebab ditulis oleh lebih dari 40 penulis. Ditulis selama 1500 tahun. Jadi tidak bisa kolusi satu sama lain penulisnya. Tuhan sendiri bahkan sebagai inti pesan itu. Yesus. Nubuatan-nubuatan digenapi.
tentang Mesias itu. Ini tanda bahwa pesan itu asli. Alkitab kita itu berasal dari surga. Semua kejadian itu historis, bukan dongeng. Terjadi nyata. Dan yang menjadi kunci, ingat, dari buahnya kau akan tahu. Perhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Buahnya apa? Apakah ada negatifnya? Tidak ada sedikit pun. Bahkan Tuhan di kayu salib berkata, Bapa di surga ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Masa Bapak Ibu tidak bisa merasakan buahnya? Hari ini kita diajar kasih musuhmu. Perhatikan buahnya. Itu segel dari kebenaran. Kunci dari kebenaran. Tanda kebenaran. Kalau ada kitab yang mengatakan boleh membunuh. Itu tanda dari setan. Ya, apapun alasannya. Sesederhana itu sebenarnya saudara. Manusia aja yang bandel. Itulah kunci dari kebenaran itu disampaikan oleh Tuhan sendiri ketika zaman itu. Para ahli Taurat bertanya pada Tuhan Yesus. Kita baca Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius pasalnya yang ke-22. Ayat 36 sampai 40. Ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus. Ini sebenarnya pertanyaan dari zaman ke zaman. Akhirnya ditanyakan juga kepada Tuhan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat, seluruh syariat Taurat dan kitab para nabi. Inti dari segala hukum itu mengasihi Tuhan dengan semua yang ada pada kita dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi kalau ada ajaran yang tidak seperti itu asalnya dari setan. Apalagi mengajarkan kejahatan. Waduh, itu asalnya dari setan. Orang yang tidak mengasihi sesamanya itu pasti dari setan ajaran itu. Pasti. Jadi Bapak Ibu, hidup itu yang teliti, mengamat-amati. Yang terjadi di sekeliling kita, yang mana yang setan, mana yang tidak. Kelihatan. Ya, bertobat mulai hari ini. Yang mana yang suka memplesetkan Alkitab, yang mana yang tidak. Belajar. Jangan mau dibohongin. Ya. Ini kebenaran ini disampaikan berulang-ulang. Tapi selalu saja manusia sulit menerimanya. Sudah kedagingan sih selama ini. Kalau Allah mengosongkan diri itu supaya apa sih? Kalau ada Natal itu supaya apa sih? Selain menebus dosa manusia, itu yang pertama. Supaya pesan itu disampaikan secara komunikatif. Tuhan menjadi manusia seperti kita. Supaya hukum yang ada disempurnakan, digenapi. Supaya kita melihat langsung, merasakan langsung kasihnya Tuhan. Dan itu nyata dalam konteks manusia. Bukan kita punya Tuhan nun jauh di sana yang tidak pernah bicara sama kita. Sehingga kita berdoa harus teriak-teriak, Tuhan, Tuhan. Tidak. Tuhan kita itu Tuhan yang mendekat kepada kita. Bahkan rohnya tinggal dalam diri kita hari ini. Saat ini juga.
itulah Tuhan yang Immanuel. Bukan hanya Tuhan yang jauh, yang transenden, tapi Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kita. Amin ya. Bapak Ibu, ini disertai Tuhan ini mau bertobat apa tidak sih? Disertai Tuhan tapi tidak mau berubah. Ayo kita berubah ya. Tahun demi tahun sudah berlalu. Natal demi Natal sudah berlalu. Kita sudah semakin dewasa, semakin tua. Di antara kita juga ada yang lebih tua dari kita. Ayo kita belajar. Sudah jangan duniawi. Sudah jangan sombong. Sebentar lagi kita mati. Sudah jangan jahat jadi orang. Jangan keras, angkuh, merasa hebat. Hidup ini cuma sementara. Ya. Kita harus belajar yang benar. Rasul Paulus mengerti banget hal ini. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 27. Bapak Ibu kalau baca Alkitab ya, perhatikan konteksnya. Jangan buru-buru kalau baca Alkitab. Ya. Saya bacakan ya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Memang ia orang Yahudi. Supaya apa? Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, bayangkan, Rasul Paulus tuh mengerti caranya bagaimana memenangkan orang. Enggak seperti orang Kristen zaman sekarang. Kalau melihat orang lain, wah kafir itu. Kau sama dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kalau percaya Tuhan Yesus tuh, lihat contohnya Rasul Paulus. Ayat 21. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Aku menjadi lemah seolah-olah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Artinya gini, bagi semua orang aku bisa jadi apa saja. Supaya aku diterima oleh mereka dan memenangkan mereka. Begitu. Ya. Nah, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ini maksudnya itu. Ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik di ayat 24-nya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah? Semua orang lari pengen dapat hadiah. Mestinya kita begitu. Kita harus berlari-lari. Kita harus mengerahkan seluruh tenaga, waktu kita dan semuanya yang ada pada kita. Untuk memenangkan pertandingan. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kalau ada yang ngajarin keselamatan bukan karena perbuatan baik, salah itu. Keselamatan itu karena melakukan kehendak Tuhan. Keselamatan itu karena harus berlari dalam pertandingan. Perbuatan, tapi bukan sembarang perbuatan. Perbuatan melakukan kehendak
Bapa di surga. Kan sudah jelas Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang teriak Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang teriak Yahweh, Yahweh yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ada amin? Ini jelas loh firman Tuhan itu. Orang maunya selamat tanpa melakukan apapun. Pasif, malas. Tidak mau belajar, tidak mau jadi berkat. Malas-malesan aja terus selamat. Alasannya keselamatan bukan karena perbuatan baik. Konyol sekali ini. Sebab seluruh firman berkata, kamu ikut pertandingan. Bahkan Rasul Paulus di ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, sesudah memberitakan Injil kepada manusia semua, jangan aku sendiri ditolak. Ditolak oleh siapa? Manusia. Bukan. Konteksnya saja tidak mengerti. Banyak komentari yang menulis itu takut ditolak manusia. Paulus tidak pernah takut ditolak manusia. Perhatikan kalimatnya itu, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya apa? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, sudah memberitakan nih, nggak takut ditolak. Jangan aku sendiri ditolak. Ditolak oleh siapa? Oleh Tuhan. Begitu aja nggak ngerti. Makanya harus punya hati yang tulus. Paulus tuh tidak takut sama manusia, di penjara, diapain saja, tidak takut. Ia hanya takut kalau ditolak oleh Tuhan. Itu sebabnya ia bersedia menjadi apapun bagi semua orang demi memenangkan orang itu. Begitu. Ya. Sekarang diri kita yang harus kita persoalkan. Apakah aku sudah berusaha melatih tubuhku hidup benar, hidup kudus, suci, tak bercacat, tak bercela? Apakah aku sudah menjadi berkat bagi sesama? Apakah aku sudah menjadi bagian dari penyampaian pesan itu? Artinya aku pun utusan yang menyampaikan pesan itu kepada sesama. Artinya aku harus meneruskan pekerjaan Tuhan. Menyampaikan pesan yang dari surga itu kepada sebanyak mungkin manusia. Dimulai dari sekeliling kita. Bapak Ibu kalau menerima pesan, WA misalnya. Kalau pesan itu pesan yang diragukan kebenarannya, jangan di forward. Tapi kalau itu kebenaran, forward ke sebanyak mungkin orang. Supaya banyak orang mendengar kebenaran. Waktunya sudah singkat, ayo serius. Jangan mau dipakai oleh kegelapan. Dulu kan kita semua kalau terima WhatsApp langsung forward sana forward sini. Jangan. Waduh, ada banyak sekali yang tidak memberkati malah menyesatkan. Jangan di forward yang begitu. Kalau kebenaran baru kita teruskan. Ya. Sesungguhnya sikap kita itu ada dua terhadap pesan ini. Satu, kita yang mau ikut mengambil bagian dalam penyampaian pesan itu ke semua manusia, ke sebanyak mungkin manusia. Ada lagi tipe manusia yang tidak mau ikut, malah sabotase, malah memfitnah Alkitab. Ada yang mengatakan Alkitab itu dipalsukan, ada yang mengatakan Alkitab itu fiksi, dongeng, macam-macam. Ini manusia-manusia macam ini nih yang menjadi anti terhadap Kristus. Musuh Kristus. Dia mau mensabotase pesan tadi itu. Mendistorsi. Mengubah pesan surgawi. Maknanya diubah-ubah. Pesan ini bukan hanya berupa tindak, berupa berita atau pesan tertulis. Pesan ini harus kita tuangkan dalam tindakan nyata. Seperti Tuhan Yesus menyampaikan pesan, ia melakukannya secara nyata
sampai mati di kayu salib. Kita juga harus sama. Jangan cuma berita doang. Kita harus ambil bagian dalam tindakan yang nyata. Ayo kita persembahkan hidup kita yang nyata. Sehingga manusia, orang lain, saudara kita, teman-teman kita merasakan, wah ini ada pesan surgawi yang aku terima. Nah, sampailah pesan itu dari pengirimnya Sang yang Maha Tinggi sampai ke manusia. Sampai ke pikirannya, sampai ke hatinya, mengubah jiwanya dan memberkati banyak jiwa. Itulah tujuan dari pesan surgawi. Berita yang terbesar sepanjang masa itu. Hanya itu yang bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Yang membinasakan manusia juga pesan. Pesan dari kegelapan. Manusia yang bijaksana akan belajar dari Alkitab. Sehingga ia bisa membedakan manakah yang baik. Manakah yang berkenan bagi Tuhan. Dan manakah yang sempurna. Orang yang mengerti kebenaran. Ia akan mulai peka. Bisa membedakan. Yang ini palsu, yang ini benar. Yang ini salah, yang ini benar. Begitu. Ya. Kita merasa bersyukur kalau kita mendengar pesan yang benar. The message. Pesan yang dari surga. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan dimanapun berada, tahun demi tahun berlalu. Ya, Bapak Ibu harus mengulang-ulang khotbah ini. Harus dimengerti. Agar hidup Bapak Ibu saudara sekalian berbuah-buah. Agar pesan itu hidup dalam diri kita. Agar kita menjadi pesan yang hidup. Pesan surgawi yang hidup. Ya, amin ya. Saya percaya semua diberkati oleh firman ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur setelah menerima pesan surgawi ini. Kami mau belajar terus Tuhan, beri kami umur yang panjang. Berikan kami kesehatan yang prima, agar kami boleh menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan selama mungkin. Terima kasih Bapa, kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto. Secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.